Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan honorer se-Indonesia? Pada video kali ini kami akan mengupdate pendataan non-ASN untuk hari ini ya, tanggal 16 Oktober 2022. Kita akan melihat 6 pesan BKD dan 1 pesan BKN terkait pendataan. Batas terakhir koreksi diperkirakan 18 Oktober jam 00 malam. Ini disampaikan jelang finalisasi pendataan non-ASN tahun 2022. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita masih mengupdate informasi pendataan non-ASN yang sebenarnya sudah tidak ada masalah bagi rekan-rekan semua yang sudah masuk dalam pendataan dan mengecek pengumuman. Namun kita akan terus mengupdate informasi terkini dari BKD dan dari BKN. Setidaknya ada 6 pesan BKD dan 1 pesan BKN yang nanti akan kita sampaikan. Ya, di sini Bapak Ibu kita mendapati informasi dari BKD meskipun sebenarnya ini bukanlah untuk semua daerah Bapak Ibu. Namun setidaknya ini informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Sepantasnya Bapak Ibu berkoordinasi dengan BKD setempat ataupun OPD masing-masing untuk mendapatkan informasi lebih detail. Di mana disebutkan di sini batas waktu pendataan non-ASN tahun 2022 yang diinformasikan kepada para honorer yang telah memenuhi persyaratan pendataan ASN tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada Bapak Ibu UMPEK ya untuk menginformasikan kepada para tenaga kontrak yang telah memenuhi syarat pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ini ada 6 Bapak Ibu pesan dari BKD. Yang pertama, pendataan non-ASN tahun 2022 ini ditutup sampai tanggal 18 Oktober 2022 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mengkoreksi kembali untuk di daerah masing-masing Bapak Ibu apakah informasinya sama untuk sampai tanggal 18. Karena setidaknya dari surat BKN itu menyatakan bahwa batas yang diberikan untuk pengumuman menjelang finalisasi itu sampai 22 Oktober. Ya, tanggal 18 Oktober ini wajar karena BKD akan juga mengupdate informasi di laman instansi dan melaporkannya ke BKN. Kemudian pesan kedua, menginput tanggal awal bekerja di instansi kabupaten, ini khususnya informasi dari kabupaten, dengan mempedomani SK pertama kontrak ataupun honor. Ya, ini sudah kita bahas bahwa rekan-rekan diminta untuk menambahkan TMT ya. Ya, ini SK pertama sesuai dengan kontrak Bapak Ibu di daerah masing-masing ya. Kabupaten ya kabupaten, kemudian provinsi juga provinsi. Kemudian pesan ketiga, menginput nilai besaran gaji bulan terakhir yang diterima untuk masing-masing tenaga non-ASN tanpa menggunakan titik ataupun koma. Ini sudah jelas, kita sudah mulai mengupdate semua. Kemudian pesan keempat, untuk tenaga kontrak yang memenuhi syarat tapi belum bisa membuat akun non-ASN diharapkan melapor ke Badan Kepegawaian paling telat tanggal 13 Oktober. Ini sudah lewat Bapak Ibu. Tapi tentu di laman pendataan ini masih diberikan Bapak Ibu akses untuk pelaporan bagi Bapak Ibu yang belum masuk ya. Yakni di laman aduan non-ASN di sini non-ASN yang tidak terdaftar. Ini masih diakomodir Bapak Ibu walaupun BKD tidak lagi membuka. Kemudian yang kelima, bagi tenaga kontrak yang terdapat ketidaksesuaian data dapat menghubungi Badan Kepegawaian tanggal 14 Oktober 2022. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang keliru pada jabatan ya. Pada jabatan dapat juga menghubungi bagian kepegawaian sampai dengan batas 14. Ya, semoga saja Bapak Ibu tidak ada masalah dalam hal ini. Dan pesan ke-6, bagi tenaga kontrak yang ingin mereset akun atau menghapus ya, hanya untuk yang belum menambah riwayat kerja. Jadi bagi Bapak Ibu yang terlanjur resume hanya terisi 1 tahun saja 2021, itu masih diberikan kesempatan untuk mereset, yaitu juga dengan menghubungi Kasubag Kepegawaian masing-masing unit kerja. Namun sebenarnya dari BKN sudah memberikan penjelasan bahwa walaupun Bapak Ibu tidak menambah riwayat pekerjaan itu tidak menjadi persoalan. Terlebih lagi setelah Bapak Ibu diminta menambahkan TMT. Jadi akan tetap nampak juga berapa tahun sebenarnya Bapak Ibu sudah honor di satu daerah. Kemudian pesan ketujuh, apabila data riwayat kerja dan dokumen telah sesuai, diwajibkan untuk submit mengakhiri pendataan dengan mencetak kartu akun dan kartu pendataan sebagai bukti telah mengikuti proses pendataan. Dan yang terakhir, ini dari BKD, sebelum kita lihat pesan BKN, menyimpan ataupun mengingat user password akun pendataan. Ini wajar sekali bagi Bapak Ibu agar jangan sampai nanti di saat diperlukan itu Bapak Ibu telah melupakannya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu satu pesan dari BKN ya. Nah, ini pesan berkenaan dengan pendataan yang ditolak. Ini ada kabar terbaru Bapak Ibu. Kita lihat di sini penjelasan terbaru BKN soal honorer yang ditolak masuk pendataan non-ASN. Nah, ternyata apa ini Bapak Ibu? Penolakan Badan
Kepegawaian Negara terhadap data 152.000 honorer yang masuk pendataan masih menjadi polemik. Di kalangan honorer K2 dan non-K2 terjadi kecemburuan. Pasalnya dari 264 jabatan yang sudah kita bahas, yang akan dialihkan ke outsourcing dinilai lebih banyak menyoroti honorer K2. Jadi dianggap bahwa dalam 264 jabatan ini banyak rekan-rekan yang K2 Bapak Ibu, sehingga bukan menuntaskan K2 tapi malah akhirnya menyingkirkan. Selain itu berkembang isu bahwa honorer non-K2, tenaga kependidikan, tendik ya, penjaga sekolah, petugas kebersihan, petugas keamanan, itu ternyata katanya tidak masuk dalam daftar 264 jabatan yang dialihkan. Di sini disebutkan bahwa penjaga sekolah dan petugas kebersihan enggak masuk dalam 264 jabatan, kata Ketua Tendik Nasional, yaitu Bapak Sutrisno kepada JPNN. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan penjaga sekolah lainnya, dan ternyata tidak masuk dalam daftar data yang ditolak BKN. Jadi ada 264 jabatan, katanya di situ tidak masuk tendik khusus penjaga sekolah dari lingkungan pendidikan. Ya, mereka juga berharap bahwa mudah-mudahan tendik ada pengecualian karena itu sepaket dengan guru. Namun di sisi lain BKN menyikapi hal itu. Menurut Bapak Suharmen menegaskan semua honorer tanpa terkecuali yang menduduki jabatan petugas kebersihan, penjaga keamanan, sopir itu semuanya dialihkan ke outsourcing. Mereka tidak bisa masuk ke pendataan non-ASN. Nah ini Bapak Ibu. Dan dia menambahkan ketentuan tersebut tidak ada pengecualian, tentunya termasuk juga untuk tendik. Ya ini penjaga sekolah, petugas kebersihan dan keamanan. Nah ini sehingga walaupun mungkin ada yang melihat tidak masuk dalam 264 jabatan bagi tendik, tapi jabatan yang ada di situ ternyata Bapak Ibu juga terkena imbasnya bagi rekan-rekan tendik yang ada di lingkungan sekolah. 264 jenis jabatan yang dialihkan ke outsourcing itu untuk K2 dan non-K2 enggak ada kekhususan bagi honorer di bawah Kementerian Pendidikan saja. Dia menyebutkan dasar hukum BKN adalah pendataan non-ASN ini adalah mengacu pada surat Menpan RB, ada 2 surat yang sudah disampaikan, di mana di dalam surat itu tidak ada kata kecuali, sehingga semua diberlakukan sama. Sebelumnya dalam surat tersebut BKN telah menolak 152.803 honorer yang masuk dalam pendataan, yang termasuk dalam 264 jabatan. Nah demikian Bapak Ibu informasi yang disampaikan oleh BKN. Pesannya ternyata dari 264 jabatan yang ditolak, yang harus dialihkan ke outsourcing itu juga terkena imbas bagi rekan-rekan tendik yang ada di satuan pendidikan. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami update pada informasi kali ini. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.